Satpam digaji 26 juta rupiah di Morowali bikin geram warga Wakanda. Ya terang aja, sebenarnya bukan angkanya yang bikin iri, tapi punya kerjaannya yang bikin geram. Karena ada 10 juta pengangguran putra bangsa yang gak dapat pekerjaan, malah masuk warga asing. Anggap gajinya sama UMR. Tetap aja banyak yang ngamuk karena memang angka pengangguran saat ini tertinggi dari yang pernah ada. Namun kalau baca statistik memang terlihat tidak tinggi, karena data adalah data. Selama ada faktor yang tidak dihitung atau diubah cara hitungnya, ya beda langsung hasil datanya. Misalnya Pak Oga, tukang parkir, preman, penguasa lapak, dan dalam sebuah statistik tetap dianggap pengangguran, tetapi dalam statistik yang lain atau statistik sekarang mereka yang punya pendapatan walaupun tidak tetap dianggap dalam tanda petik punya penghasilan. Ya angka pengangguran jadi kecil kalau ngitungnya kayak gitu. Sungguh detailnya banyak yang tidak tahu bagaimana menghitungnya, tapi ada baiknya metode dan cara menghitung datanya dilakukan pihak swasta yang netral serta oleh banyak lembaga seperti Moody's, S&P atau Standard & Poor's dan lain sebagainya. Jadi kita kembali ke topik aja deh. TKA Tiongkok yang banjir besar-besaran dalam periode pemerintahan saat ini sangat melukai hati 10 juta pengangguran di Indonesia. Sebenarnya alasannya apa sih? Mereka lebih ahli? Nggak juga. Alasan pejabat aja biar dibenarkan pejabat tertinggi. Namun sesungguhnya pejabat ini yang membiarkan mereka masuk ini sudah menghina rakyat Indonesia berkali-kali. Tapi tetap didiamkan karena gaji mereka yang besar dan banyak jumlah tenaga kerja itu. Sesungguhnya hal inilah yang menyakitkan hati banyak saudara kita para pengangguran di Indonesia. Oke, kita sebagai penyeimbang informasi, bagaimana harusnya mengingatkan mereka bernegara yang benar? Newman itu selalu punya penyeimbang pikiran dan punya solusinya. Kita sebelum memberikan usulan kita ke Korea Selatan. Bagaimana Korea Selatan mengelola tenaga kerjanya? Nomor 1, buka lapangan pekerjaan buat rakyatnya terlebih dahulu. Ketika 100% rakyatnya bekerja, ternyata masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan untuk hal yang level bawah. Bangsa Korea adalah bangsa yang bangga nasionalismenya, maka pekerjaan level bawah itu diberikan ke orang asing atau tenaga kerja asing. Buruh pabrik kasar, pembersih sampah perkotaan, suster di rumah sakit, dan banyak lagi diambil dari tenaga kerja asing. Intinya, warga Korea Selatan dilayani tenaga kerja asing. Begitu juga Hong Kong, Taiwan, Saudi, dan banyak negara lainnya, termasuk Malaysia. Mana mau orang Malaysia kerja di kebun, mending tenaga kerja asing yang melakukan dirty work itu. Dan dari beberapa negara tersebut, warga Indonesia atau buruh migran Indonesia adalah putra Indonesia yang tidak disediakan oleh pemerintah lapangan pekerjaan itu jadi budak di negeri orang. Singkatnya, kalau di negeri Wakanda, asing yang didahulukan dan dilayani oleh warga Wakanda dan pejabat Wakanda. Sedangkan rakyatnya Wakanda dianggurin plus disuruh kerja ke luar negeri jadi budak melayani bangsa asing. Jadi budak melayani bangsa asing. Solusinya Newman bagaimana? Tentunya solusi yang kita berikan pada old might penguasa. Solusinya Newman bagaimana? Solusinya adalah UKM Indonesia yang memberikan 97% lapangan pekerjaan dikembangkan, di scale up. Di setiap cabang bertumbuh dari usaha UKM atau bisnis UKM yang baru muncul di kelas menengah umumnya, rata-rata akan memberikan 20 orang lapangan pekerja baru. Kalau ada 1 juta UKM tumbuh, lapangan pekerjaannya adalah 20 juta manusia Indonesia bekerja. Hanya 1 juta UKM ditumbuhkan. Dari 6 juta UKM kelas menengah, itu sudah 20 juta manusia Indonesia bekerja. Maka selesai sudah masalah pengangguran itu. Itulah kontribusi Newman. Contohnya bukan hanya wacana. Santara urun dana yang saat ini masih kecil kontribusinya, baru 100 UKM dibiayai. Sampai akhir 2022 nanti kita targetkan 10.000 yang dibiayai, alias 200.000 tenaga kerja akan terakomodir dengan sistem santara urun dana. Walaupun kecil, karena tidak didukung pemerintah, kita terus fight karena ada Anda sahabat semua yang mendukung. Kita maju terus, kita semangat terus selama kita didukung hati sahabat semua. Kembali ke solusi dari pejabat sekarang. Adakah mana keberpihakan Anda kepada UKM dan penganggurannya? 3 tahun ke depan deh ditunggu solusinya. Ada nggak? Jangan-jangan nggak ada deh lu.